Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ashab dimanapun berada, kembali lagi bersama Al-Fakir Muhammad Reza Najib. Dalam episode kali ini, kita akan sama-sama sedikit banyak membahas tentunya tentang cara para ulama dalam mendidik para istri. Selengkapnya seperti apa? Mari sama-sama akan kita bahas. Para ashab dimanapun berada, tema pembahasan kita kali ini, treatment para ulama dalam mendidik para istri, ternyata terangkum dan termaktub pada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Sadaqallahul azim. Yang artinya adalah pergaulilah istri-istri dengan baik, dan kemudian apabila kita tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena kita tidak pernah tahu ketidaksukaan kita terhadap mereka. Ternyata di balik itu Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan pundi-pundi kebaikan. Artinya adalah ayat ini ternyata ditafsirkan oleh salah satu ulama besar yang bernama Imam Al-Alusi, ulama yang wafat pada tahun 1270 Hijriah. Pada salah satu karyanya yang berjudul At-Tafsir Al-Alusi, beliau menafsirkan Quran surat An-Nisa ayat 19 bahwa fa'in karihtumuhunna, apabila kita kurang menyukai atau tidak suka dengan istri, maka apa treatment para ulama? Kata Imam Al-Alusi, yang terbaik adalah fasbiru alaihinna. Maka setidaknya kita tumbuhkan rasa kesabaran ketika kita niatkan hati ini untuk sama-sama mengingatkan dalam kebaikan. Sahabat-sahabat semuanya, level atau tingkatan kesabaran yang perlu kita tanamkan dalam mendidik para istri adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, ulama yang wafat pada tahun 671 Hijriah. Pada salah satu karyanya yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau dengan tegas mengatakan, la yubghiduha bughdun kulliyan yahmiluhu ala firaqiha bal yaghfiru sayyiatiha lihasanatiha. Artinya adalah tingkatan kesabaran ini tentunya butuh effort yang sangat luar biasa. Artinya bahwa setidaknya ketika ada perilaku istri yang kemudian tidak kita sukai, maka setidaknya kita bisa sabar dan kemudian memaafkan perbuatannya yang keliru atau salah di hadapan kita, untuk bagaimana mengingatkan ke depannya dalam kebaikan. Justru memaafkan tersebut adalah bagian daripada sesuatu yang indah nilainya dalam agama Islam. Sahabat-sahabat semuanya, hal ini sebagaimana juga diceritakan, ada sebuah kisah yang tentunya sangat inspiratif dan bisa kita akan selalu ingat untuk memetik pelajaran dari kisah ini. Kisah ini berangkat dari
salah satu karya yang berjudul Al-Mustadrak ala Sahihain yang dituliskan langsung oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi, bahwa ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Sa'id. Ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Qala, ya Rasulullah SAW, man asyaddun nasi bala'an? Qala, humul anbiya. Qala thumma man? Qala, humul ulama. Qala thumma man? Faqala, humus salihun. Abu Sa'id bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, siapa manusia yang paling berat ujiannya di muka bumi ini? Rasulullah SAW menjawab, tentu derajat yang paling pertama adalah para nabi. Derajat yang kedua diperuntukkan kepada para ulama, dan yang ketiga yang berat ujiannya di dunia ini adalah orang-orang yang saleh. Tentu dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa ketika kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang dari pasangan hidup kita, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita, maka kuncinya adalah praktikkan kesabaran dan kemudian mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sahabat-sahabat semuanya, inti dari pembahasan kita kali ini adalah bersabar bukan berarti kita otomatis kalah. Tetapi bersabar hakikatnya bisa sedikit banyak menundukkan ego yang terkadang menguasai jiwa raga kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu di episode selanjutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.